Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CTI SIF 8 kelompok 2. Di sini kita akan mengerjakan modul 5 untuk praktikum APSI-TI. Pertama-tama ini ada tes mandiri untuk ini soalnya untuk tes mandiri. Di sini soalnya jadi tuh ada sebuah sistem bernama Iglesias. Nah, Iglesias ini sebagai sistem informasi yang digunakan oleh orang-orang yang berperan di dalam Telkom University. Nah, ada banyak nih fungsi dari yang dimiliki oleh Iglesias, salah satunya untuk fungsi registrasi mata kuliah. Nah, di sini dalam fungsi registrasi ini melibatkan mahasiswa, dosen wali, serta pilihan mata kuliah. Dan di setiap dosen ini, mata kuliah memiliki atribut yang berbeda-beda, dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Nah, jadi prosesnya ini dimulai dari mahasiswa login ke dalam Iglesias, lalu memilih menu registrasi dan submenu registrasi mata kuliah, lalu mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. Lalu ada fungsi preview mata kuliah, dan ada selanjutnya itu nanti dosen akan merequest ACC, lalu dosen wali akan memilih, jadi bisa di approve atau bisa di reset. Nah, lalu mahasiswa dapat melakukan cetak ASN. Jadi registrasi mata kuliah yang dilakukan mahasiswa ini berbasis Java, dan ini untuk komponen infrastrukturnya ini, dan ada pada bagian aplikasi ini bisa dibaca, dan pada bagian user interface. Nah, jadi dari studi kasus ini kita diminta untuk membuat kelas diagram dan komponen diagram. Ini untuk kelas diagramnya. Jadi di sini ada mahasiswa dan dosen. Nah, di sini ada mahasiswa dan dosen. Ini dosen wali. Dan ini dia mahasiswa terdapat ID mahasiswa, password, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan email. Dan ini untuk dosennya. Ini untuk proses secara keseluruhannya. Nah, untuk yang kelas diagram ini, proses secara keseluruhannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Anda Rahman. Dan untuk yang komponen diagram di software Asta akan dijelaskan oleh Cynthia Mahayanti. Selamat malam. Saya akan melanjutkan video presentasi yang telah dilalui oleh saudara-saudari Kuntari. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelas diagram. Di sini kelas diagram sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Kuntari, yang menjelaskan tentang kelas diagram yang ada pada mahasiswa. Nah, sedangkan pada waktu kali ini saya akan menjelaskan proses kelas diagram, gimana dari proses mahasiswa ketika untuk melakukan registrasi mata kuliah, kemudian melakukan proses pengiriman proses registrasi, kemudian ada proses pemeriksaan dari dosen itu sendiri. Nah, proses dosen sendiri terdapat dua entitas, yaitu apakah proses registrasi masuk kuliah tersebut direset ataukah di approve. Nah, kemudian saya di sini akan melanjutkan proses di sini. Nah, di sini mahasiswa melakukan proses login, create registrasi, submit. Nah, kemudian pada proses registrasi di sini terdapat beberapa field, yaitu atributnya. Atributnya yaitu ID registrasi, ID registrasi mata kuliah, ID dosen, pesan, dan proses registrasi mahasiswa, status. Nah, di sini maksud dari pesan sendiri adalah proses pesan, menyampaikan sesuatu pesan kepada dosen, apakah ada terjadi gangguan, mungkin ada terjadi trouble, dan di situ proses berfungsinya atribut tersebut. Nah, di sini untuk jenis atributnya sendiri yaitu string. Kemudian ada untuk proses sendiri seperti bisa dilihat di point monitor, ada get, ID registrasi, dan sampai dengan status ID. Nah, di sini untuk proses registrasi sendiri terdapat dua yang terdapat, yaitu pada akuisisi. Di sini agregasi dari registrasi, yaitu ada mata kuliah dan regis mata kul. Nah, untuk
mata kuliah di sini terdapat beberapa list-list mata kuliah apa saja untuk namanya, tingkat mata kuliah dan stok. Stok di sini maksudnya adalah tingkat keavailabelan dari setiap kelasnya. Jadi untuk misalnya untuk pada contoh kalkulus 1 di sini mempunyai batas jumlah mahasiswa. Nah, itu dinamakan dalam atribut stok. Dia berjumlah misalnya untuk maksimal 40. Nah, kemudian di sini ada regis mata kuliah. Di sini regis mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa. Di sini melakukan di sini dilihat ada ID matkul apa saja yang diambil, kemudian ada jumlah SKS-nya. Sini untuk apabila mahasiswa tersebut mempunyai IPS sebesar lebih dari 3, maka mempunyai jatah jumlah SKS sebesar 24 SKS. Di sini waktu regis yaitu dalam masuk rentang registrasi, menggunakan proses regisnya. Nah, setelah itu terjadi proses registrasi. Di sini ada ID registrasi, ID dosen. Di sini ID dosen wali, pesan. Setelah itu akan dilakukan proses approve, itu dari dosen itu sendiri mempunyai beberapa jenis atribut. Pertama, ID dosen wali, passwordnya sendiri untuk membuka login ke Yggdrasil sendiri, portal yang dipunyai oleh Telkom University. Kemudian ada beberapa identitas lainnya yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini setelah itu untuk proses registrasinya mahasiswa akan menunggu proses dari dosen. Nah, untuk proses dari dosennya sendiri yaitu mempunyai dua pilihan, yaitu dosen reset dan approve. Nah, maksudnya reset dan approve ini di sini reset itu apabila mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut ada mempunyai masalah ataupun terjadi gangguan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, maka dosen berhak untuk melakukan reset mahasiswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada approve. Nah, approve di sini untuk menyetujui dari proses registrasi tersebut. Apabila dosen wali telah menyetujui tersebut, maka mahasiswa tersebut dapat melakukan cetak KSM. Nah, cetak KSM di sini sebagai tahap akhir dari proses registrasi. Nah, yang dapat menandakan apabila mahasiswa tersebut sudah selesai melakukan proses registrasi. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelas diagram di sini. Saya mungkin ya di sini terdapat beberapa kelas, yaitu kelas mahasiswa, sekitar ada 6 kelas. Oke, mungkin setelah ini teman saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu komponen diagram. Berasal dari Cynthia. Ya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Cynthia Mahayanti. Saya dari kelompok 2, shift 8, dengan NIM 1102134402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal tugas mandiri modul 5, yaitu flash diagram dan komponen diagram, di mana ini merupakan studi kasusnya, yaitu berupa sebuah sistem bernama Yggdrasil. Kemudian setelah itu komponen infrastrukturnya berupa web server dan database server. Kemudian ada yang namanya pada bagian aplikasi terdapat yang namanya interface mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian ada jadwal. Setelah ada jadwal itu dilanjutkan pada bagian user interface-nya, yaitu terdapat registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah ini merupakan antarmuka yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan registrasi mata kuliah, di mana pada user interface ini. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan berupa pembuatan rancangan komponen diagram dengan menggunakan software Asta, di mana kali ini akan menggunakan software Asta. Nah, ini merupakan rancangan dari komponen diagram untuk untuk sistem login Yggdrasil, di mana komponen diagram itu sendiri merupakan diagram yang menggambarkan tampilan fisik dari struktur dan hubungan antara komponen dalam suatu sistem perangkat lunak. Nah, ini merupakan komponen diagramnya. Yang pertama itu dapat dilihat berupa login Yggdrasil. Nah, login Yggdrasil ini merupakan interface-nya. Kemudian habis itu setelah itu adalah namanya provided interface-nya itu berupa form login. Kemudian ada yang namanya
required interface-nya itu adalah form login juga. Setelah dia mahasiswa itu melakukan login di Gracias, lalu mahasiswa itu dapat yang namanya melakukan input mata kuliah. Nah, sama juga interface yang digunakan itu berupa input mata kuliah, kemudian portnya itu jadi terhubung dengan yang namanya provided form input, kemudian baru mahasiswa itu mengikuti mata kuliah. Nanti setelah mengikuti mata kuliah itu maka keluar yang namanya data mata kuliah, interface-nya dan required interface itu atau kebutuhan interface itu berupa mata kuliah. Kemudian baru itu dapat melihat mata kuliah. Kemudian mahasiswa itu nanti juga dapat di mahasiswa dan mata kuliah ini akan terhubung untuk menyimpan sebuah data jadwal untuk melihat data jadwal dari mata kuliahnya. Kemudian data jadwal mata kuliah ini akan di-manage di sebuah aplikasi registrasi mata kuliah, dan aplikasi registrasi mata kuliah ini akan memanage data mahasiswa, data mata kuliah, data jadwal. Setelah di-manage data tersebut, maka nanti akan disimpan di sebuah infrastruktur, yaitu berupa database server. Nah, di mana aplikasi Gracias ini akan terhubung dalam sebuah infrastruktur yang bernama web server. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih.